Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pelayanan farmasi. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi yang ada pada modul pelayanan farmasi. Nah, di video kali ini kita akan terfokus pada penjelasan materi tanggal 3 dan tanggal 10 Agustus ya. Langsung aja kita di materi 3 Agustus, yaitu tentang administrasi apotek. Administrasi apotek adalah pencatatan yang meliputi seluruh kegiatan apotek dan transaksi-transaksi yang dilakukan, termasuk keluar masuknya uang di apotek disertai dengan bukti-buktinya. Apa maksudnya? Jadi, seluruh kegiatan yang dilakukan di apotek maupun transaksi-transaksi yang dilakukan di apotek itu harus dicatat, harus dilakukan pencatatan. Kenapa? Supaya dapat terekam jejaknya gitu. Jadi uang ini dari mana, uang ini keluar kemana gitu tuh tersusun rapih gitu, diadministrasikan, didokumentasikan supaya untuk menghindari kerugian gitu. Jadi tujuan administrasi apotek itu semua kegiatannya, mau dari pembelian, mau penjualan, penyimpanan, apapun lah pokoknya itu dicatat. Nah, seluruh kegiatan itu disebut dengan administrasi apotek. Administrasi apotek dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu seperti yang ada pada modul, ada 5 jenis administrasi apotek. Yang pertama administrasi pembukuan, kedua administrasi pembelian, ketiga administrasi pergudangan, keempat administrasi penjualan, dan kelima administrasi kepegawaian. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang administrasi pembukuan. Administrasi pembukuan bertujuan untuk menampung data keluar masuknya uang di apotek. Jadi, seluruh data keluar masuknya uang itu dicatat di administrasi pembukuan. Nah, buku apa aja yang diperlukan di administrasi pembukuan ini? Yang pertama ada buku bank. Buku bank berisi data keluar masuk dan saldo uang harian di apotek yang disetorkan dan ditarik dari bank beserta bukti setor atau bukti penarikan. Apa maksudnya? Jadi, uang yang disetorkan maupun yang diambil dari bank itu ditulis di buku bank. Nah, buku bank ini yaitu khusus tadi untuk mencatat data-data keluar masuknya uang di bank. Kenapa keluar masuknya uang di bank harus dicatat ya, supaya kita tahu kita menyetor berapa sekian juta nih ke bank, itu untuk apa. Terus kita melakukan penarikan uang dari bank sekian juta, itu untuk apa. Nah, bukti-buktinya juga dilampirkan di buku bank ini. Itu fungsi dari buku bank. Nah, buku yang kedua itu buku kas, berisi data keluar masuk dan saldo uang harian di apotek yang digunakan untuk keperluan operasional apotek beserta bukti-buktinya seperti nota, bond, faktur, dan lain-lain. Nah, kalau buku kas ini lebih general lagi, lebih umum lagi. Segala transaksi itu dicatat di buku kas. Mau kita beli perlengkapan, misalnya beli perlengkapan kantor, alat tulis kantor, itu juga ditulis di buku kas, misalnya sekian gitu. Terus kalaupun kita pembelian barang juga ditulis di buku kas. Debit ini uang yang masuk ke kita biasanya didapat dari penjualan. Kredit ini uang yang keluar untuk pembelian. Saldo ini, kalau yang kolom saldo itu untuk berapa jumlah uang yang kita miliki saat itu setelah dilakukannya transaksi gitu. Itu buku kas. Jangan lupa juga dilampirkan bukti-buktinya supaya ketahuan rekam jejaknya ini belinya di mana. Jadi kalau ada yang klaim atau misalnya ada barang rusak nih, oh ternyata kemarin beli di sini, kita tahu tokonya di mana, harganya berapa, kayak gitu. Biar kalaupun ada pengembalian barang, kita masih bisa gitu, karena nota dan buktinya juga kita simpan. Itu buku kas. Nah, yang ketiga buku penerimaan barang, untuk mencatat barang pesanan datang dari PBF atau distributor. Ini digunakan ketika kita sudah melakukan pembelian barang ke PBF atau pedagang besar farmasi atau juga distributor. Jadi obat yang kita pesan dari
apotek ke PBF, nanti kan datang tuh dari PBF. Dari PBF kasih barang, kita catat di buku penerimaan barang ini. Apa nama PBF-nya, berapa nomor fakturnya, nama barangnya apa aja, terus nomor batch itu ada di kemasan, nomor batch kode produksi dari barang tersebut, terus tanggal expire date, penting juga untuk tahu kapan barang itu kadaluarsa, dan jumlah berapa yang kita pesan. Nah, nomor batch ini tujuannya kenapa harus ditulis? Tujuannya supaya kita tahu ketika ada misalnya kesalahan produksi dari suatu obat pada batch tertentu, itu gampang, tinggal langsung tarik, oh kita punya nih kode produksi yang sekian, tapi obat itu ternyata misalnya salah produksi atau ada masalah di dalam produksinya, jadi bisa segera ditarik barang yang sesuai dengan nomor produksi tersebut gitu. Lanjut, ada buku pembelian. Buku pembelian ini berisi daftar obat-obat yang dipesan ke PBF atau distributor. Jadi sebelum kita menerima, kita harus melakukan pembelian dulu kan. Nah, pencatatannya ditulis di buku pembelian. Jadi di sini kolomnya terdiri dari nomor, tanggal pemesanan, kita kapan pesannya, nomor SP itu nomor surat pesanan, berapa nomornya. Kita kan nanti sebelum melakukan pembelian kita harus tulis di surat pesanan seperti namanya, kita mau pesan apa nih, nah tulis di surat pesanan, nanti dijelaskan ya di administrasi pergudangan. Lanjut, PBF ini tujuannya kita pesan ke kemana. Terus nama barang apa yang dipesan, jumlahnya berapa, satuannya berapa, misalnya 2 box atau 2 ton gak mungkin ya 2 ton, kebanyakan. Terus harga kesepakatan ini yang tertera pada faktur nantinya, dan status kedatangannya, misalnya kita pesan hari ini datang besok, itu ditulis status kedatangannya berarti tanggal besok berapa, supaya kita bisa siap-siap gitu nerima barang gitu. Itu yang ada di administrasi pembukuan. Lanjut ke materi tanggal 10 Agustus tentang administrasi pembelian. Administrasi pembelian ini bertujuan untuk mencatat semua pembelian obat yang dilakukan di apotek melalui PBF. Jadi apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatan pembelian ini semuanya ditulis di administrasi pembelian. Buku apa aja yang diperlukan? Yang pertama ada buku defekta. Buku defekta ini digunakan untuk mencatat persediaan yang akan dipesan pada PBF. Jadi sebelum kita memesan barang, kita ngecek dulu di kartu stok. Terus lihat nih mana barang yang jumlahnya tinggal sedikit lagi. Misalnya ini tablet paracetamol. Ternyata di apotek kita tablet paracetamol habis banget nih, gak ada sama sekali, ditulis sisanya berapa, 0. Terus di sini ada kolom checklist order. Kolom checklist order ini di checklist diisi ketika kita sudah memesannya. Jadi kalau udah pesan nih, ketik checklist, kalau belum dipesan masih jadi daftar. Di sini berarti itu tandanya belum dipesan kalau belum di checklist gitu. Itu buku defekta. Nah, lanjut, yang kedua ada buku loss selling atau penolakan. Jika apotek menolak transaksi untuk obat yang belum pernah tersedia di apotek, barang yang dimaksud dicatat di buku loss selling. Apa maksudnya ini? Nah, misalnya gini contohnya. Kita beli ke apotek nih, nama obat A. Misalnya pasien beli obat ke apotek kita, nama obatnya A. Ternyata di apotek kita nggak tersedia tuh si obat A ini, belum pernah dijual. Nah, si obat A ini kita catat di buku loss selling. Jadi sekiranya ternyata obat A ini memang banyak digunakan oleh masyarakat, baru kita melakukan pemesanan gitu. Itu buku loss selling. Nah,
Yang ketiga ada buku catatan expire date atau catatan kadaluarsa. Ini penting ya, ini harus ditulis tiap barang yang datang supaya kita tahu kapan tanggal kadaluarsanya, agar jangan sampai si barang ini yang nggak laku terjual tersimpan lama di apotek, tahu-tahu kadaluarsa dan malah jadi rugi kan ke apotek kita. Tujuannya untuk mencatat tanggal kadaluarsa barang atau obat sehingga memudahkan petugas untuk melakukan pemantauan. Nah, tadi pemantauan, takutnya obat ini ternyata 3 bulan lagi mendekati expire date. Itu gimana nih solusinya? Solusinya bisa dijual cepat. Misalnya kalau ada yang beli, kita pakai kita jual dulu nih barang yang mendekati expire date. Atau kalau emang udah deket banget sama tanggal expire date-nya, kita tinggal mengajukan retur atau pengembalian barang ke PBF di mana kita pesan obat tersebut. Makanya di sini kolomnya juga ada nomor, tanggal pengecekan ya. Kemudian nama obatnya apa, PBF. Nah, PBF kemarin kita belinya di mana, nomor fakturnya berapa. Kemudian nomor batch yang ada di sediaan itu yang mendekati kadaluarsa, expire date itu tanggal kadaluarsanya, jumlahnya sisanya berapa nih bulan itu, sisanya si obat yang mendekati kadaluarsa ada berapa, kayak gitu. Itu ditulis di buku atau di kartu kontrol expire date. Di sini penting banget ya, jangan sampai kita nanti rugi gara-gara ngejual barang yang udah mendekati kadaluarsa. Yang keempat ada buku daftar PBF. Di sini berisi daftar PBF dan barang yang tersedia di PBF tersebut beserta harga dan diskon yang diberikan jika ada. Nah, kalau di sini contohnya hanya nama PBF-nya aja sama keterangan ada diskon atau enggak, kayak gitu. Sekiranya kita butuh cepat, cari di sini yang PBF yang dapat langsung mengirim barang pada hari itu juga. Misalnya barang di apotek kita ada yang kosong banget nih, nah itu kita langsung pesan aja ke PBF yang bisa mengirim hari itu juga. Atau kita biasa kan ya kalau apotek cari untung, cari yang diskonnya paling gede misalnya. Nah, bisa dipilih di sini mana yang diskonnya paling besar, kayak gitu. Itu buku daftar PBF untuk mengetahui PBF mana aja nih yang menyediakan barang-barang yang kita butuhkan, kayak gitu. Nah, lanjut ke administrasi pergudangan. Di sini apotek yang mempunyai gudang memerlukan administrasi pergudangan yang dilaksanakan dengan baik dan rapi. Jadi, kalau apotek itu punya gudang, harus dilakukan administrasinya supaya pencatatannya baik dan rapi. Yang terdiri dari administrasi pergudangan yaitu pertama surat pesanan. Tadi ya kita udah bahas sebelumnya. Surat pesanan ini digunakan untuk memesan barang ke PBF atau distributor yang berisi identitas obat dan jumlah obat yang dipesan. Maaf ya. Nah, ini contohnya. Ada contoh surat pesanan obat BHP. BHP itu barang habis pakai, kayak misalnya alkohol, air untuk melarutkan, kayak gitu. Kemudian alkes, alat kesehatan. Nah, ini formatnya contohnya seperti ini. Ada nomor, nama barang, satuannya berapa, satuannya apa, bentuk sediaannya seperti apa, kekuatan atau dosisnya, kuantitinya jumlahnya berapa, dan keterangan. Ini contoh. Setiap apotek itu punya formatnya masing-masing. Kalian bisa cari-cari contoh yang lain ya di Google. Nah, kemudian yang kedua ini ada contoh surat pesanan narkotika. Jadi, kalau kita pesan obat narkotika, jangan pakai format yang ini. Jangan pakai format yang surat pesanan obat biasa, tapi dia punya format surat pesanan khusus yang ini. Gitu. Jadi nama obatnya apa, khusus untuk golongan narkotika. Termasuk juga untuk golongan psikotropika, ini punya formatnya masing-masing, dan obat yang mengandung prekursor ini formatnya. Kalian bisa dicek aja di modul supaya lebih jelas ya. Jadi jangan
sampai obat narkotika, psikotropika, dan obat yang mengandung prekursor ini ditulis di surat pesanan obat biasa. Kenapa? Karena nanti obat-obat ketiga obat ini itu akan dilakukan pelaporan khusus ke dinas terkait. Yang kedua ada buku permintaan barang. Permintaan barang ini merupakan catatan permintaan barang dari setiap unit kerja atau bagian lain yang ditujukan kepada bagian gudang. Contohnya ini di rumah sakit. Nah, di rumah sakit kan banyak bagian-bagiannya ya. Ada misalnya IGD, terus ada ICU. Nah, misalnya di IGD butuh infuset, misalnya butuh infuset karena stok di IGD habis. Orang IGD ini yang kerja di IGD mengisi formulir permintaan barang kepada orang gudang untuk menyiapkan barang-barang yang dipesan, kayak gitu. Misalnya pesan infuset 50 untuk IGD misalnya gitu. Nah, itu diisi di formulir permintaan barang atau buku permintaan barang. Yang ketiga ada kartu stok. Ini penting juga digunakan untuk mengetahui jumlah obat yang tersisa sebagai data untuk pengadaan barang. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk tadi mengetahui jumlah stok obat kita di apotek masih banyak atau sedikit. Kalau banyak ya berarti aman. Tapi dicek juga expired date-nya, jangan sampai stoknya banyak tapi expired date-nya bentar lagi, nanti malah jadi rugi. Atau malah sebaliknya, ternyata stoknya sedikit sedangkan obat itu sering dibeli, nanti pas ada pasien yang beli ke kita obatnya kosong, kan rugi juga buat kitanya. Nah, itu penting untuk selalu mengisi kartu stok. Di sini formatnya ada tanggal, kemudian ada batch, nomor batch sediaannya yang ada di kemasan, terus expired date, tanggalnya, jumlahnya ada berapa. Nah, ini nomor resep. Nomor resep ini kalau ditulis keluar, misalnya ada obat, ada resep masuk nih, ada obat terus ditulis di sininya nomor resepnya berapa, jadi ketahuan obat ini keluar sebanyak 10 tablet untuk nomor resep atas nama si ini gitu. Sisanya berapa, paraf, ini paraf petugas yang melakukan atau yang mengisi kartu stok, begitu. Nah, ini tugas untuk minggu ini. Silahkan dibaca di modul dan dikerjakan lalu dikirimkan seperti biasa. Ya, cukup sekian untuk materi hari ini, dan materi selanjutnya akan dijelaskan di video-video selanjutnya ya. Mohon maaf juga kalau misalnya masih banyak sekali kekurangan di video ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.